So, sekarang itu udah di penghujung tahun 2025. Jujur 2025 tuh gak berasa banget gak sih? Berasa sih jadi gue. Oh, berasa ya kamu ya? Berasa lah. Menurut aku juga ya agak-agak gak berasa sih. Tiba-tiba udah mau New Year lagi. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang 2025 recap. Gue udah bikin pertanyaan, jadi kita bakal jawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan. First of all, seperti yang kalian udah tahu, kita juga lumayan aktif di YouTube dan di berbagai macam sosial media kita di tahun ini, dan udah banyak banget ya yang kita laluin, kayak dari pindahan, terus jalan-jalan ke sana, kemari, dan segala ups and downs-nya pun juga banyak yang kita vlogin ya. Baik yang kita dokumentasikan juga. Banyak. Jadi sekarang kita mau ngobrolin tentang 2025 di tahun ini. Oke? Oke. 2025 di tahun ini, ya iyalah tahun ini, tahun depan ada 2026. Oke, kalau kamu harus rangkum 2025 pakai 3 kata, apa aja? Kalau aku ya, seru, maaf ya lama mikirnya. Seru tadi udah. Baru seru aja deh. Seru tadi udah. Challenging, terus juga happy. Kalau aku di 2025 ini, yang pertama perubahan, yang kedua roller coaster, yang ketiga menyenangkan. Nah, selama 2025 ini kita total udah berapa trip ya? Jalan-jalan. Wah, banyak banget ya kayaknya. Ya nggak sih? Banyak lah, even ke kota-kota lain kan itu trip kan sih. Kayaknya itu, kalau misalnya gue bisa hitung tuh kayaknya ada 18 atau lebih deh. Itu juga yang trip kita berdua. Maksudnya yang kayak yang ada kamu, kalau misalnya gue keluar kota sendiri yang pendek-pendek juga ada. Kayaknya mungkin total 18 sampai 20 trip kita jalanin di 2025 ini. Itu lumayan banyak gak sih? Nggak tahu. Lumayan banyak lah. Banyak ya? Iya, ibaratnya orang biasanya trip sebulan sekali aja belum tentu, ngerti gak sih? Iya sih. Jadi- kita sebulan sekali hitungannya. Coba kan kemarin kita 18 kali banyak ngepenuhin di Oktober yang pas kita Iya, jalan-jalan sama iya. ibu dan papa, itu kan langsung berbagai macam tempat kan. Nah, menurut kamu perjalanan paling berkesan di 2025 ini kemana dan kenapa? Ke Paris kali ya. Hmm. Karena kan kita lama di sana, terus jadi quality time bareng, terus capek bareng juga, pergi ke sana ke sini, dan ya lebih spesialnya pas ngerayain ulang tahunnya ibu sih. Di Paris. Sama sih. Aku juga paling spesial ke Paris karena kayak ada 3 tempat yang wishlist gue seumur gue hidup, yaitu New York, London, sama Paris. Gue udah pernah ke London, tapi nggak sama Ciesa. New York mungkin coming soon, amin. Amin. Dan Paris akhirnya tercapai, bisa bareng sama Ciesa. Kayak Paris has always been my dream untuk pergi, dan gue selalu pengen ke sana tuh sama pasangan gue. Gue belum pernah berpikiran kayak untuk sama teman atau solo trip gitu, nggak pernah. Gue selalu pengen ke sana tuh sama pasangan gue, dan alhamdulillah terwujud. Ditambah lagi yang makin spesial sama ibu dan papa gue, dan emang seru banget sih. Kayak maksudnya kita jalan-jalannya seru, dan apa ya, di saat jalan-jalan itu juga ngerasa kayak bonding sama ibu sama papa juga lebih kuat karena Iya. tripnya panjang juga kan. Dan benar. kayak seru aja gitu, kelihatan kerjasamanya, bareng-barengnya, ketawanya, ngakaknya, kelakuan bodohnya tuh ada, tuh semua di situ tuh ada gitu loh, ya nggak sih? Iya benar. Seru banget sih Paris, aku juga setuju. Next, apa trip yang awalnya dipikir biasa aja tapi taunya memorable? Roma. Sama sih. Karena aku mikir kayak, ini Roma kota apaan sih? Kayak nggak ada di benak aku lagi pengen trip ke sana, ngerti nggak sih? Oh, beda sama aku. Kalau aku ada, tapi aku nggak pikir bakal sespesial itu. Nah, maksudnya sama, aku juga Rome. Tapi maksudnya aku tuh dari dulu, ya kan kamu tahu kan, dari dulu emang aku cita-citanya emang keliling dunia. Jadi kayak lu mau bawa gue kemana aja gue seneng gitu kan, namanya tempat baru. Cuma kayak Rome tuh bukan yang aku hype, excited banget gitu loh. Kayak awalnya aku lebih excited bangetnya ke Swiss. Aku ke Milan, nggak, ke Paris lagi. Oh, iya Excited. Tapi kayak ternyata Rome secantik itu. Cantik banget Rome, parah. Cantik banget, kotanya tuh bener-bener kayak bikin nganga setiap jalan. Ya nggak sih? Gila, kiri kanan kan bangunan-bangunan sejarah. Bangunan-bangunan sejarah. Apa ya, jalan di situ kayak nggak ngebosenin gitu loh, karena pemandangannya itu benar-benar kayak Kiri ada ini, kiri ada ini, depan ada ini, depan Colosseum, ini kanan
Apa tuh? I don't know, tapi Belakang Piazza Venezia. belakang Piazza Venezia. Ditambah lagi kita juga surprise ternyata makanannya murah-murah di Murah Rome. banget di sana ya. Dan enak-enak juga, maksudnya kayak Rome tuh masih masuk ke taste kita juga gak sih jatuhnya? Karena kita Italian sering kan makan Itali. jatuhnya ya Mediterranean. Jadi Mediterranean food kan kayak spicesnya masih dipakai di sana. Ya. Ya maksudnya Italian tuh emang udah makan kita banget kayak spaghetti atau pasta atau pizza. Jadi kayak kita masuk banget gitu loh sama makanan Itali juga. Bahkan lebih murah daripada Milan gak sih? Menurut aku lebih murah daripada Milan. Nggak tahu kan Milan dibayarin papa jadi aku nggak ngeliat harga. Emang di Roma aku yang bayarin? Kan di Rome sempet kamu yang bayar jadi makanya aku tahu. Enggak, menurut aku Milan masih agak mahal karena emang kota fashion, kota turis banget yang restoran-restorannya tuh masih matok harga-harga turis gitu loh. Jadi masih Emang iya ya? lumayan mahal. Ya, aku merhatiin harganya kok pas makan pizza. Aku langsung pilih aja sih aku mau apa. Oke, lanjut. Kalau misalkan bisa ulang satu trip atau satu perjalanan, kamu mau pilih yang mana di antara kita trip di tahun ini? Aku ada 2 jawaban. Soalnya aku ngasih 2 jawaban itu kayak in a good way karena the trip was good, sama in a bad way karena the trip can be better than that. Ngerti nggak? Yang pertama yang bad, bukan bad sih. Maksudnya kayak ya harusnya tripnya bisa lebih baik dari itu. Aku bakal pilih Swiss. Sama lagi? Karena maksudnya saat itu tuh kita bener-bener full hujan seharian banget dari pagi sampai malam dan itu super duper dingin banget. Itu juga sebenarnya bisa naik hiking ke atas. Kayak PR ya say, kita bawa bumil dan juga kayak ini hujan. Walaupun hujan tetap ada yang ngantri, lihat. Nanti kita kesini lagi ya yang versi nggak hujan. Lagi menghangatkan diri. Walaupun kita tetap grateful ya, alhamdulillah kita tetap bisa nyempetin waktu buat kesana, tapi tetap aja kayak, maksudnya nggak nyaman lah perjalanannya jadinya kayak kita di Lauter Brunnen full hujan-hujanan, kita di Isottwald juga foto aja tuh kita harus ngelempar payung dulu buat bisa foto, ngerti gak sih? Bener-bener angin dan sedingin itu gitu loh, jadi itu sebenarnya pengen banget sih kalau bisa ulang tuh dengan cuaca yang lebih bagus. Pengen banget sebenarnya. Tapi kalau misalkan karena the tripnya very good dan kayak pengen banget ulang lagi, kita aja bareng. Ya. Emang sama? Nggak tahu. 1, 2, 3, Rome. Rome sih, kayak kemarin kita cuma berapa hari ya di Rome? 3 hari ya? 3 malam. 3, enggak dong, 2 malam. 2 malam. 3 hari 2 malam. Kita cuma 3 hari 2 malam dan kurang sih, jujur. Kurang puas ya? Kurang puas. explore. Soalnya lumayan gede juga sih kotanya. Iya, lumayan gede. Sama kayak Paris gitu loh. Itu aja kita 3 hari 2 malam jatuhnya belum se-explore itu. Padahal kita seneng banget ya waktu di Rome ya. Happy banget, apalagi juga karena ditambah lagi di Konstanz sudah dingin, tiba-tiba di Rome tuh kayak kita dapat kehangatan tuh kayak enak banget sih. Mau balik ke Rome lagi. Karena ini bener-bener panas banget woi. Bener-bener nusuk kepala gue rasanya panasnya. Summer nih, summer. Ini summer. Summer nih bukan. Ini bulan Juni gak sih ini di Konstanz kayak gini? Ini Juni. Ya, nanti kita ke Rome lagi sayang. Oke, kita enough talking about the trips. Kesenangan-kesenangan kita kayak di tahun ini emang full of trips. Kayak trip kita di tahun itu bener-bener banyak dan most of all emang menyenangkan ya, nggak ada yang nggak menyenangkan. Even kayak Swiss yang hujan seharian aja tuh kayak ada aja kalau tetap seru gitu loh. Apapun itu semua trip kita alhamdulillah banget sejauh ini tetap seru. Tapi emang trip di sini tuh gila banget sih. Maksudnya kayak pasti ada aja drama-drama kayak ya hujan, ya lari-lari, ngejar kereta, ya ini ya itu. Tiket hilang 2 kali. Tiket hilang 2 kali. Tiket siapa ya? Ibu. Oh iya. Tersangka baru hari kedua, kartu udah yang ketiga. Karena sudah menghilangkan 2 kartu. Loh, 3 dong, ini yang ketiga dong. Oh iya Kak, kartunya. Papa juga ketinggalan. Kejadian kedua dan papa lagi adalah kacamatanya ketinggalan dong. Mana orangnya ketinggalan, sekarang barangnya ketinggalan. Tapi kalaupun kita berdua yang jalan-jalan ke sana kemarin juga seru-seru, maksudnya di luar yang Europe trip gitu loh. Oh ya seru. Di luar yang Europe Seru trip, lah. kayak kita ke Munchen, kita ke kita Hamburg, kita lebaran tahun ini. Kita ke Belanda lagi, kita makan makanan Indo sampai kalap banget berdua. Ke Belanda emang? Ke Groningen, gimana sih? Kita ke Hamburg aja tahun ini 3 kali. 2 kali ding, Februari itu pas kita NF sama pas Aku ini. enggak, lebaran. Oh iya lebaran. Sama lebaran. Frankfurt, Stuttgart, Rheinfalls, Rheinfalls, Zurich, ya kan? Zurich. Terus yang ketemu Chef Degan, Kota Baru. Iya, terus belum lagi aku sama Chef Degan ke daerah Friedrichshafen. Aku ngelewatin daerah yang biasanya kita cuma ngeliat dari seberang Konstanz gitu. Jadi kan Konstanz itu kan kayak tengah-tengahnya apa
pinggirnya tuh danau kan guys, terus ini kota gitu kan, di tengah-tengahnya tuh Bodensee namanya. Terus kayak ini Konstanz, seberangnya tuh Friedrichshafen. Aku udah ke Friedrichshafen, aku pernah ke Meersburg, aku ke Uberlingen. Banyak juga loh. Iya, jadi alhamdulillah semoga 2006 juga banyak tripnya, amin. Amin. Amin ya Allah. Oke, sekarang kita mulai ke momen-momen yang agak-agak bukan sedih sih, kayak bikin tahun ini tuh lebih gitu ya. Momen paling capek fisik atau mental terserah di 2025 versi kamu. Versi aku pas baru pindah tempat kerja. Itu nguras mental, pikiran, tenaga banget. Jadi kayak maksudnya ya saat itu emang momen-momen yang berat banget sih buat kamu. Kayak sebelumnya tuh Ciesa 5 tahun di perusahaan yang sama, walaupun beda restoran ya, tapi maksudnya masih di perusahaan yang naungan yang sama. Tapi kayak tiba-tiba tuh harus bener-bener udah sama orang baru, sistem baru, apalagi pekerjaannya juga lebih sulit ya. Sulit sih enggak, tapi kayak lebih nguras tenaga dan mental aja sih. Ya namanya proses adaptasi, dan waktu itu sempet tuh Iya, Ciesa adaptasi, udah namanya kayak adaptasi. tapi gue kayak bilang gak apa-apa, ini proses adaptasi. Gue hampir mau resign. Gue pernah hampir mau resign, kayak gue kepikiran gitu loh, gue nggak mau kerja di Michelin lagi karena anjir, tuh Michelin aja udah berat gitu loh, apalagi trip Michelin kan. Sumpah waktu itu udah hampir banget, gue udah apply kerjaan ke perusahaan lain dan udah udah dapet jobnya, tinggal datang terus trial aja. Cuman titiknya itu pas ketemu sama chef Degan dan tante Nike. Jadi ya udah ngobrol-ngobrol banyak di situ tentang experience dia, tentang kerjaan gue juga. Terus dia kayak ya ngasih tau lah, senior ya kan, udah kamu di sini dulu aja setahun 2 tahun, kamu rasain dulu kerja di itu Michelin Star, abis itu terserah kamu mau pindah kemana. Dan itu tuh bukan cuma berat buat Ciesa aja, tapi kan gue sebagai supporter di sampingnya kan juga lumayan berat dong untuk, ya gue gak pernah ngeliat dia kayak gini kan gitu kan, dan gimana pun caranya kan gue harus nemenin dia, nyemangatin dia segala macem, dan dukung apapun pilihan dia gitu. Nah terus gue itu tipe orang yang gue bakal kasih saran, tapi kalau lu nggak mau ngikutin saran gue ya udah. Yang penting gue sebagai pasangan lu tuh ngasih pendapat gue dan pandangan gue gitu. Dan waktu itu gue bilang ke dia kayak semua tuh ada proses adaptasinya gitu. Kamu sabar aja dulu gitu. Sampai sempat waktu itu gue ngasih saran baik-baik, tapi disensi karena mungkin dia tuh udah capek fisik mental gitu loh di tempat kerja. Emang kamu lagi down aja deh, kayak lagi banyak diem segala macem. Dia tiba-tiba ngomong gini, kenapa sih? Kamu tuh gak pengen ya aku resign dari Ophelia? Gue kan takut ya. Santai, santai bang gitu. Terus gue cuma jawab dong kayak, gak ada yang mikir kayak gitu. Gue mah terserah lu, gue cuma ngikutin. Iya, kamu sempet gituin aku. Soalnya gue berpikir secara logis gitu loh, kayak namanya orang baru mulai kerja pasti ada proses adaptasinya. Belum lagi kayak dari kekurangan yang dia dapetin di tempat kerja, kita harus juga ngeliat dong benefitnya gitu yang kita dapetin dari tempat kerja ini yang mungkin gak didapetin dari tempat-tempat lain. Dari situlah dia tetap batu nih guys, tetap maksudnya kayak tetap udah bulat lah tekadnya. Dan gue bilang ya udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Dia sempat ngomong kayak aku mau cari tetap di Konstanz aja kok, soalnya aku suka sama kotanya. Oke, gitu. Terus kayak kita udah cari-cari rumah juga ya waktu itu. Enter Chef Degan. Tapi waktu itu Chef Degan juga bijak karena dia ngomong gak ada yang salah mau berkarir di Michelin ataupun di hotel biasa, hotel besar gitu, nggak ada salahnya. Setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap chef punya jalannya masing-masing. Bener. Jadi kayak ya alhamdulillah sejauh ini masih bertahan dulu ya di sini ya. Sekarang gimana? Setelah melewati proses itu, proses titik kamu mau nyerah itu sekarang gimana di tempat kerja? Ya sekarang sih gue ya udah happy aja sih. Udah nyambung juga sama teman-temannya. Ya udah nyambung dan udah jadi bagian tim yang penting gitu loh. Karena pas awal-awal gue ngerasa kayak, kayak gue nggak dibutuh-butuhin banget deh sekarang. Ngerti nggak sih? Makanya itu yang buat gue kayak down waktu itu. Aku nggak jawab momen paling capek fisik dan mental aku. Kamu apa? Apa ya? Homesick. Kayaknya pas awal tahun deh, itu yang paling parah deh, karena masih nodone kan. Kayaknya momen paling capek fisik mental gue New Year tuh. Kayak New Year sama pas hari pertama puasa. Itu gue bener-bener kayak, gue sedih banget cuy. Kayak maksudnya pas momen New Year pertama sama hari pertama puasa di Jerman, karena kayak gue buka puasa sendiri waktu itu guys. Jadi Ciesa tuh kerja, jadi gue ya Allah gue puasa sendiri dan buka sendiri. Gue
gue berusaha nyari kurma sendiri. Terus aku pas New Year juga kayak, karena di Indonesia udah New Year, jadi gue ngeliat orang-orang tuh kayak seru banget kan sama keluarga, sama teman. Terus laki gue masih tempat kerja cuy. Walaupun akhirnya jam setengah 12 dia pulang, tapi bener-bener setengah 12 pulangnya. Bahkan kita baru buka puasa bareng tuh setelah puasa mungkin 3-4 hari baru buka bareng. Itu lumayan sedih dan gue homesick parah sih. Akhirnya gue belajar menikmati kesendirian gue. Next! Waktu lagi capek fisik mental itu, apa yang paling ngebantu kamu untuk gue harus bertahan? Ya kamu lah. Kamu suka ya sama aku ya? Ya kamu lah alasan utamanya. Ya karena kan aku kan ngajak kamu ke sini, aku yang tanggung jawab atas kedatangan kamu di sini. Ya kalau aku misalkan let's say nggak bertahan di situ, Resign gitu misalnya waktu itu. resign dan harus nyari job lagi, harus pindahan lagi, which is harus Exhausting. ngeluarin tenaga, Uang. segala macem, jadinya kan sulit gitu loh. Jadi ya gara-gara kamu aku bertahan, gara-gara kamu aku bertahan. Itu lagu apa lagi? Kalau misalkan gue, yang bikin gue bertahan waktu itu yang pertama diri gue sendiri, baru kedua Ciesa. Jujur itu bener kayak 50-50, gue nggak bisa milih karena di satu sisi gue tuh ngerasanya kenapa gue pindah ke sini karena gue sayang sama dia, tapi kenapa gue pindah ke sini karena itu pilihan gue juga, ngerti nggak? Jadi kayak nggak mentitik beban kan, kayak ya gue sayang sama dia jadi gue harus pindah ke Jerman, nggak full kayak gitu juga, ngerti nggak sih? Kan dari awal juga udah sempet ngobrolin kan kayak ya udah gue mau pindah ke Jerman kalau emang gue juga mau deh gitu. Pada saat itu kayak gue berasa gue harus bertanggung jawab sama pilihan yang udah gue dapet dan ya gue harus jalanin gitu loh. Sama kedua ya kamu gitu kan, kamu kan masih kerja di sini, aku juga nggak mungkin aku mau pulang aja ke Indo, aku gak mau tinggal di sini, ayo cari kerja di Indo gitu. Aku gak mungkin rela untuk langsung mengajak kamu untuk pindah ke Indonesia gitu loh, untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Apalagi kan posisinya kamu kepala rumah tangganya kan, jadi ya udah gitu. Kayak mungkin gue mau pindah ke Indo kalau lu udah mau pindah ke Indo, ngerti nggak? Kalau misalnya emang kamu udah ngerasa cukup ilmu, cukup uang, atau misalnya udah ada kesempatan di Indonesia atau udah yakin gitu, terus kamu ngajak pindah, ya udah baru kita pindah. Intinya gitu guys. Kalau lihat aku di 2025, apa hal yang paling bikin kamu bangga sama aku? Banyak sih, mulai kamu belajar masak, terus belajar menjadi ibu rumah tangga. Perasaan dari 2024 akhir pas gue pindah ke Jerman kan gue juga belajar di ibu Ya rumah tangga. tahu kan, Tapi di sini setiap hari berproses terus, belajar terus, hal-hal baru terus. Oh kayak di sini sekarang nyuci baju, dulu kan di Iya. Norway enggak. Enggak, sini bersihin halaman rumah, segala macem, ngurusin aku. Kamu udah selesain bahasa Jerman kamu. Oh iya benar. Dan yang pasti lulus sih menurut aku. Terus kamu nggak sebut aku belajar masak sambal, itu effort loh untuk aku Iya yang kan nggak belajar makan sambal. itu kan belajar masak, termasuk Enggak, belajar. tapi itu harus di highlight sendiri ya, karena itu satu hal yang spesial. Iya, belajar masak sambal Itu sangat membanggakan loh buat dan aku. enak banget. Aku suka dan bangga kamu bisa bertahan sampai sejauh ini. Menangis. Kalau hal yang bikin aku bangga sama kamu adalah kamu jauh lebih banyak membantu urusan rumah tangga juga di sini. Emang di Indonesia enggak? Di Norway juga, tapi kan most of all kayak nyuci baju karena rumah kita kecil yang apa yang mau dibantu, ngerti gak sih? piring? Nyuci piring juga, tapi kan ya udah kalau misalnya Bersihin kamar mandi. itu lubang WC-nya doang, tapi kan sisanya gue yang bersihin. Aku belajar nyikat WC di sana, aku nyikat sampai dinding-dindingnya. Kamu kan capek minta tolong yang lubang rambut itu doang. Kenapa sih? Kesannya aku nggak bersih-bersih di Norway. Iya kamu bersih-bersih. Aku habis terharu jadi sebal. Itu kan tugas aku. Tugas apa ya bikin aku sebal? Iya. Ya kamu jauh lebih hands on dan helpful, especially waktu kita pindahan sih. Aku ngeliat di situ kayak gue memilih suami yang tepat, anjay. Kamu sangat amat berusaha untuk mengusahakan menyenangkan aku banget di tahun ini tuh bener-bener kelihatan banget. Iya, dari kayak memprioritaskan kesenangan aku, kayak misalnya waktu kamu lagi nggak kerja sebulan nganggur tapi kamu tetap beliin aku gitar buat early birthday gift. Oh my god, yakin banget. Itu ya pokoknya ya, itu kado dari suami aku loh. Suka menurutin kayak aku mau vakum yang ada kabelnya, aku mau
apa, aku mau apa, semua diturutin. Pokoknya intinya kamu selalu mengusahakan deh apa yang aku butuh dan aku pengenin. Dan kamu juga sangat menunjukkan kesabaran kamu di tahun ini. Roller coaster homesick gue tuh di tahun ini tuh emang parah banget sih guys. Tapi gue tetap percaya sih kalau ya udah ini proses. Tahun tuh baru kan, ngerti gak sih? Kayak menurut gue emang lu nggak bakal selamanya bisa fully adapted ke negara baru aja sih ketika lo pindah. Kayak pasti akan selalu ada hal baru. Even CS aja yang sekarang udah 6 tahun di sini pasti ada aja hal yang baru yang kamu belum tahu apa segala macem gitu-gitu kan. Jadi, well, seperti itu. Oke, terakhir kalau di tahun depan kita nonton lagi video ini, kamu mau kasih pesan apa buat diri kita sendiri? Buat diri aku dulu ya. Kayak Ciesa. Males banget Ya bangga aja udah bertahan sampai sejauh ini. Terus adaptasi di tempat baru. Terus belajar hal-hal yang banyak yang baru juga gitu loh. Semoga di tahun depan lo udah lebih upgrade dari karir, terus apa ya, love dan yang lain-lain juga sih. Semuanya harus upgrade karena itu adalah pencapaian juga sih. Kalau buat diri aku di tahun depan, tahun ini lu udah berhasil buat berani ikut les bahasa Jerman dan berbicara bahasa Jerman full, hampir full, kayak 95%. Dan gue bangga sama lu karena itu. Dan semoga di tahun depan lu juga bisa lebih upgrade lagi bahasa Jermannya, lebih nggak dikit-dikit, udah kamu aja yang gitu. Bisa sendiri. Amin. Terus juga apapun yang dijalanin di tahun 2026 dan dicita-citakan semoga terwujud, dari traveling, terus keuangan juga, terus kayak karir segala macam semoga tercapai. Terus gue juga mau ngomong kalau lu nggak apa-apa kok jadi ibu rumah tangga. Yang penting lu masih berpenghasilan dan semoga di tahun depan lu lebih menyayangi diri lu lagi dan juga menjadi istri yang baik buat suami lu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Oke guys, jadi begitulah 2025 recap kita. Kemarin kita 2024 nggak bikin karena 2024 kita cuma ketemunya bentar doang, ya kan, cuma pas awal nikah karena kita tinggal di sini cuma baru berapa bulan doang, jadi makanya kita nggak bikin. So we'll see you in 2026 dan terima kasih banyak sudah menemani kita yang mungkin udah nge-subscribe kita dari zaman awal kita nikah atau yang mungkin udah ngikutin kita dari zaman kita pacaran, LDR, terus nikah, LDM, sampai akhirnya sekarang di Jerman, sampai sekarang akhirnya kita mau membuka halaman baru di tahun 2026 ini. Semoga kalian betah terus nontonin kita. Happy New Year juga buat kalian. Selamat tahun baru di 2026. Semoga cita-cita dan keinginan kalian pun juga banyak yang sudah tercapai di tahun ini. Kalau belum gak apa-apa, masih ada tahun depan. Dan semoga tahun depan tercapai semua. Amin. Selamat tahun baru 2026. Thank you guys for watching and see you guys on our next video in 2026. Ciao.